Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan materi teks cerita sejarah yang sudah saya sampaikan melalui Google Meet. Namun materi yang akan saya sampaikan sekarang yaitu cara menyusun kerangka teks novel cerita sejarah. Untuk cara yang pertama yaitu mencari referensi bacaan untuk menemukan peristiwa yang akan ditulis. Dengan mencari referensi bacaan, kalian dapat menentukan peristiwa apa yang ingin kalian tulis. Dan kalian juga dapat mengembangkan imajinasi kalian secara luas terkait teks cerita sejarah yang ingin kalian kembangkan. Referensi yang dapat kalian gunakan seperti novel atau cerpen yang dapat menimbulkan kreativitas kalian dalam menentukan peristiwa apa yang ingin kalian tulis. Gitu. Untuk yang kedua yaitu memaksimalkan indera pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan perabaan untuk menggali peristiwa di sekitar sebagai sumber penulisan. Jadi kalian dapat menggunakan alat indera kalian yang kalian miliki itu untuk menggali topik cerita sejarah yang ingin kalian buat, seperti melihat sebuah film yang memiliki kemiripan dengan cerita yang ingin kalian buat. Nanti kalian dapat mengetahui gambaran cerita tersebut akan berjalan seperti apa. Selanjutnya yang ketiga yaitu melakukan observasi lapangan dengan wawancara kepada narasumber menggunakan pemanfaatan rumus 5W dan 1H. Masih ingat apa itu 5W dan 1H? 5W plus 1H itu merupakan rentetan pertanyaan mencakup apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana yang digunakan oleh kalian untuk mengumpulkan bahan-bahan cerita dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang kalian tuju. Tujuannya apa? Supaya cerita yang ingin kalian kembangkan nanti dapat kalian pahami dan dapat menggambarkan tokoh, karakter, dan latar yang dibutuhkan saat menyusun teks cerita sejarah. Selanjutnya yang keempat, membuat sinopsis untuk menggambarkan karakter tokoh serta latar cerita, maupun latar tempat, waktu, dan suasana. Jadi, dari melakukan observasi tadi, kalian langsung menuliskan garis besar teks cerita novel sejarah berdasarkan 5W plus 1H sesuai dengan apa yang kalian dapat saat melakukan observasi tadi. Sinopsis yang dibuat harus urut supaya tidak menyulitkan kalian saat mengembangkan ceritanya. Dan jangan lupa untuk menyertakan karakter tokoh dan latar cerita yang sudah terangkum dan digambarkan dengan jelas di dalam sinopsis yang kalian buat, seperti perjalanan waktu, tempat kejadian, permasalahannya, tokoh, dan karakternya. Nah, ini adalah poin yang kelima, mengembangkan sinopsis yang dibuat menjadi sebuah teks cerita sejarah. Pada tahap ini adalah tahap terakhir ya. Jadi penulis mengembangkan sinopsis yang sudah dibuat berdasarkan imajinasinya. Untuk mengembangkan sebuah sinopsis, lebih enak menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu aku. Jadi nanti penulis seperti bercerita sendiri. Namun jika ingin menggunakan sudut pandang orang kedua atau orang ketiga, itu juga dibolehkan. Pengembangan teks cerita novel sejarah mengikuti gaya imajinasi kita yang tetap mengikuti struktur teks cerita sejarah, yaitu orientasi, pengungkapan peristiwa, menuju konflik, penyelesaian, dan kode. Dan jangan lupa memperhatikan kaidah kebahasaan yang benar, seperti yang sudah Ibu jelaskan saat Google Meet. Ada 7 itu, masih ingat? Jadi yang pertama yaitu menggunakan banyak kalimat yang bermakna lampau. Yang kedua menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu seperti konjungsi, kronologis, dan tempora. Yang ketiga menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja material. Yang keempat menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung sebagai cara menceritakan seorang tokoh oleh pengarang. Yang kelima menggunakan banyak kata kerja yaitu kata kerja mental yang menyatakan suatu pikiran atau perasaan tokoh. Yang keenam menggunakan banyak dialog untuk menunjukkan adanya suatu percakapan seperti menggunakan tanda petik 2. Dan yang ketujuh atau terakhir itu menggunakan kata sifat yang dapat digunakan untuk menggambarkan karakter tokoh atau latar tempat dan suasana. Jadi nanti kalian dapat membuat cerita sejarah pribadi sesuai dengan keinginan kalian. Ini Ibu ada contoh teks cerita sejarah. Nah, ini ada tokoh, karakter tokoh, dan latar cerita yang dijelaskan secara jelas. Latar cerita ditunjukkan yang mana? Yaitu di tepian jalannya. Berarti sedang berada di tepi jalan. Kemudian
ke sungai, berarti sedang berada di sungai. Nah, untuk tokohnya dijelaskan ada pemuda, Arya Penangsang, dan Kenarok. Untuk karakter tokohnya tertulis pemuda itu muram, berarti sedih. Dan tokoh Arya Penangsang dan juga Kenarok merupakan orang yang sangat patuh terhadap aturan. Seperti dijelaskan pada contoh, mereka berdua ditugaskan untuk membuntuti orang-orang mencurigakan yang baru menginjak kakinya di tanah Jawa. Berarti mereka sudah mendapatkan perintah dari atasannya untuk mengikuti orang tersebut yang dianggap asing. Jadi begitulah cara menyusun kerangka teks cerita novel sejarah. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami, dan jangan lupa untuk tugas kuisisnya dikumpulkan paling lambat nanti malam pukul 23.59 di web joinmyquizzes.com. Baik, Ibu akhiri pembahasan kita terkait dengan cara menyusun teks cerita novel sejarah. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.